Tidak semua rasa takut datang dari luar diri kita. Ada kalanya ketakutan justru muncul dari hal-hal yang kita anggap paling suci seperti iman kita sendiri. Dalam kehidupan beragama, kita diajarkan bahwa Tuhan adalah pelindung dan bahwa doa atau ayat-ayat suci merupakan sebuah kekuatan bagi kita untuk menangkal roh-roh jahat ataupun gangguan-gangguan jahat di luar sana. Namun bagaimana jika doa itu tidak mempan? Atau bagaimana jika simbol-simbol agama yang selama ini kita anggap suci, kita anggap sakral, justru mendatangkan petaka atau mendatangkan konflik bagi diri kita sendiri? Beberapa tahun terakhir, film horor Indonesia mulai banyak menampilkan simbol-simbol keagamaan, khususnya dalam agama Islam. Sebagai bagian penting dari cerita atau film-film horor yang sedang naik-naik daunnya pada saat ini. Mulai dari adegan ruqyah, kemudian penggunaan air suci, hingga latar pesantren dan tokoh ustadz yang semuanya sering muncul bukan hanya sebagai latar budaya, tetapi juga sebagai alat pusat dari konflik film horor itu sendiri. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting, apakah simbol agama dalam film horor masih dianggap sakral dan bermakna, ataukah semuanya hanya menjadi alat untuk menciptakan rasa takut dan menarik perhatian penonton untuk menonton film horor yang dibuat atau diproduksi oleh para pekerja film di Indonesia. Film horor Indonesia pada awalnya banyak mengangkat cerita-cerita rakyat dan mitos lokal seperti kuntilanak, tuyul, ataupun sundel bolong. Namun sejak awal tahun 2000-an terjadi perubahan besar dalam tema yang diangkatnya. Film-film seperti Ruqyah, The Exorcism tahun 2017, kemudian Kafir tahun 2018, Kodrat tahun 2022, dan Sijin tahun 2023 mulai menampilkan unsur agama, terutama agama Islam, sebagai elemen utama dalam cerita horor yang diangkat dalam film-film tersebut. Simbol-simbol keagamaan digunakan untuk memperkuat suasana mencekam dalam film horor. Doa dibacakan dengan suara yang menggema, kemudian ruqyah menjadi klimaks dalam sebuah film, dan juga pesantren yang dijadikan latar film yang menyimpan banyak rahasia ataupun kuasa gelap. Namun yang menarik dalam banyak film, simbol agama justru tidak berhasil menyelesaikan masalah, bahkan kekuatan supranatural ataupun makhluk-makhluk halus ataupun gangguan-gangguan jahat seringkali lebih kuat daripada upaya religius yang dilakukan oleh para tokoh untuk mengusir atau melawan makhluk-makhluk jahat ataupun gangguan-gangguan yang ada dalam film. Erik Sasono merupakan sebuah kritikus mengatakan bahwa unsur religius dalam film horor Indonesia tidak lagi berfungsi hanya sebagai penunjuk arah moral, tetapi juga menjadi sumber kecemasan, keraguan, dan juga ambiguitas dalam sebuah cerita. Dalam beberapa film horor, simbol agama menjadi beralih fungsi. Misalnya, suara azan yang biasanya itu menenangkan hati justru terdengar mencekam. Atau ustadz yang seharusnya menjadi penyelamat justru menjadi korban kerasukan. Atau doa yang dibacakan tidak membawa keselamatan bagi umatnya. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa film berikut seperti Kodrat, film tahun 2022, yang dimana menceritakan kisah utamanya yaitu seorang ustadz yang gagal melakukan ruqyah dan kehilangan anaknya. Cerita ini menggambarkan bahwa bahkan tokoh agama pun tidak selalu mampu menghadapi kekuatan jahat atau sosok kuasa gelap. Yang kedua, kita bisa lihat juga dari film Sijin tahun 2023, yang dimana dalam film ini doa dan amalan agama digunakan untuk membalas dendam, yang seharusnya doa itu dijadikan sebuah hal komunikasi yang kudus dan sakral, namun pada film ini sebuah doa dijadikan untuk menyerang musuh atau menyerang orang yang tidak kita sukai. Ini menunjukkan bahwa agama bisa disalahgunakan untuk tujuan yang buruk. Satu-satunya perempuan di hidup Gagal. Saya mau tahu, apakah saya bisa menikah sama dia? Tidak. Jin itu akan membunuh Nisa dalam 5 malam. Mereka semua akan mati. Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW terkait banyaknya perbuatan buruk yang tercatat di dalam sijil. Dari sekian banyak ninja, ada satu suku jin yang paling terkenal membenci umat muslim. Sabdisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atau juga bisa kita lihat di film Corin tahun 2023 yang berlatarkan di pesantren, di mana film ini tuh mengabarkan bahwa sebuah kisah horor tidak datang dari luar, namun justru dari dalam lingkungan, yang mana di dalam film ini lingkungan tersebut adalah lingkungan dalam pesantren, yang seharusnya lingkungan tersebut tergolong lingkungan yang suci. yang ditugaskan untuk menemani manusia, Jin Kori. Waalaikumsalam. Sri Wahyuni tahun 2021 dalam jurnal Simbol Religius dan Kritik Sosial dalam film horor Indonesia yang ditulisnya mengatakan bahwa film horor Indonesia saat ini tidak hanya menampilkan kisah gaib saja, tetapi juga mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan yang ada di Indonesia. Jika dibandingkan dengan film-film dari negara lain yang dimana perbedaan sikap terhadap agama terlihat cukup jelas, contohnya dalam film barat seperti The Conjuring atau The Exorcist, agama yang dalam hal ini merupakan agama Katolik digambarkan sebagai kekuatan yang mampu mengalahkan setan. Pendeta adalah tokoh yang dihormati, kemudian salib bisa ampuh melawan kuasa jahat, dan doa bisa mengusir setan-setan yang ada dalam film-film tersebut. Di Timur Tengah sendiri, film seperti Wardah dan juga versi asli dari film Sijin dari Turki juga menggambarkan bagaimana agama sebagai kekuatan positif dan penyembuh atau penangkal roh-roh jahat. Namun, dalam film horor Indonesia, agama lebih sering muncul sebagai konflik, dan agama bukan lagi menjadi sebuah jawaban, tetapi bagian dari pertanyaan yang lebih besar tentang kepercayaan dan keraguan umat Indonesia pada saat ini. Catherine Van Heaven tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Contemporary Indonesian Film, Spirits of Reform and Ghosts from the Past, menyatakan bahwa film Indonesia sering menunjukkan sikap yang ambivalen terhadap otoritas agama. Kadang mendukungnya, tetapi juga sering mempertanyakan ketulusan dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sering bertanya kenapa film-film Indonesia zaman sekarang, terutama film horor, seringkali mengangkat cerita tentang agama Islam. Kenapa bukan agama lain seperti agama Kristen, agama Konghucu, agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, dan lain sebagainya? Jawaban utamanya terletak pada komposisi demografis dan budaya masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia, Islam menjadi bagian yang sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Simbol-simbol seperti doa, kemudian ruqyah, azan, atau ayat-ayat Al-Quran dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kelas dan juga berbagai usia. Ketika simbol-simbol ini dimunculkan dalam film, penonton akan langsung memahami konteksnya dan juga akan merasa memiliki hubungan emosional yang terikat dengan film horor pada zaman sekarang. Efek horor menjadi lebih kuat karena muncul dari sesuatu yang dianggap nyata dan sakral oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, suara azan dalam suasana yang mencekam akan memunculkan rasa takut yang tidak hanya bersifat supranatural saja, tetapi juga menyerang psikologis dan spiritual masyarakat. Sementara itu, simbol agama lainnya tidak memiliki efek yang sama luasnya karena keterbatasan pemahaman publik terhadap makna-maknanya yang ada di Indonesia. Simbol-simbol Islam dalam film horor Indonesia tidak hanya muncul untuk menyampaikan pesan-pesan religius saja, tetapi juga sering digunakan untuk menarik perhatian penonton. Seperti bacaan ayat kursi, suara azan yang dibuat lebih seram, hingga tampilan pesantren yang gelap dan misterius yang seperti sudah saya bilang tadi, semuanya menjadi bagian dari strategi agar film terasa lebih menegangkan. Dalam hal ini, agama tidak lagi tampil sebagai hal yang sakral sepenuhnya, tapi berubah menjadi bagian dari sebuah hiburan. Fenomena ini menunjukkan bahwa simbol agama mulai diperlakukan seperti alat bantu visual dan suara untuk menciptakan suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan, dan juga suasana yang tegang. Tujuannya bukan selalu untuk mengajak orang beriman, tetapi untuk membuat penonton merasa takut dan juga tegang. Sehingga agama menjadi seperti aksesoris cerita dalam film-film horor zaman sekarang. Contohnya ketika doa dipakai lagi bukan karena kepercayaan, tetapi karena ada efek dramatisnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada pergeseran cara orang memandang agama melalui sudut pandang media.
Hal ini menunjukkan bahwa film horor ikut mengubah bagaimana orang melihat dan merasakan simbol keagamaan. Kita jadi terbiasa melihat musola yang gelap, orang yang berdoa dalam suasana yang mencekam, ataupun ustadz yang justru menjadi korban seperti film yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Ini semua bisa membuat penonton-penonton, apalagi penonton anak-anak muda zaman sekarang, memiliki pemahaman yang berbeda tentang makna agama, yang dimana di sini kita berbicara tentang agama Islam. Sehingga agama bukan lagi soal harapan ataupun kekuatan, tetapi soal ketegangan dan misteri yang gelap. Karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa film horor tidak hanya membuat kita takut, tetapi juga pelan-pelan mengubah cara kita memaknai hal-hal yang selama ini dianggap suci. Sehingga kita semua harus berhati-hati terhadap apa yang kita tonton dan berhati-hati akan pemaknaannya. Munculnya film horor bertemakan keagamaan tentu tidak lepas dari tren industri saat ini. Film-film ini laku di pasaran dan menarik banyak perhatian penonton. Namun yang perlu disadari adalah alasan mengapa film-film ini sangat diminati oleh masyarakat kita. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, setidaknya secara simbolik. Kita sering melihat simbol agama di ruang publik, seperti di media sosial, bahkan juga di dalam dunia politik. Tetapi di sisi lain ada kegelisahan mendalam tentang makna sesungguhnya dari keimanan tersebut. Ketika simbol agama sering digunakan tetapi tidak lagi memberikan ketenangan, maka akan muncul rasa ragu dalam diri umat-umatnya. Apakah kita benar-benar masih percaya terhadap agama kita, ataupun apakah simbol-simbol tadi sungguh-sungguh bisa memberikan kita ketenangan? Ariel Heryanto tahun 2014 mengatakan setelah reformasi, ekspresi keagamaan di Indonesia semakin terlihat di ruang publik. Namun bersama dengan itu muncul juga kegelisahan terhadap makna sejati dari identitas religius. Film horor menjadi ruang yang cocok untuk mengekspresikan kegelisahan ini. Karena lewat kisah menyeramkan, film membuat kita menghadapi rasa takut terdalam kita. Bukan hanya takut pada setan, tapi juga takut terhadap kehilangan makna dari hal yang kita anggap sakral. So, film horor Indonesia pada saat ini bukan hanya soal tentang jump scare ataupun makhluk-makhluk gaib yang dapat mengagetkan kita. Tetapi lebih dari itu, di mana film horor menjadi sarana untuk menggambarkan kegelisahan kita, terutama kegelisahan spiritual. Ketika doa tidak lagi menjadi sakral, ataupun ketika ustadz pun bisa goyah, ataupun ketika pesantren menjadi tempat yang menyeramkan, maka kita diajak untuk berpikir dan bertanya lebih jauh, apakah iman kita sebagai umat yang beragama itu benar-benar kuat. Ketakutan film-film Indonesia, terutama film-film horor, tidak hanya berasal dari hal-hal gaib, tetapi justru dari kekosongan makna. Ketika simbol agama tidak lagi memberikan jawaban, maka horor yang sesungguhnya itu akan muncul bukan dari jin ataupun setan, tetapi dari keraguan hati seorang umat yang percaya terhadap agamanya.